Nah, terima kasih Bante atas kesempatannya untuk bertanya pada panitia juga. Tadi sebetulnya Bante udah ulang lagi mengenai melihat itu dengan kacamata Dhamma, dengan frame kesunyataan, kita udah bisa tahu, dan produknya itu produk alam. Apa maksudnya produk alam ini, Bante? Maksudnya dengan produk alam ini secara apa jelasnya yang dimaksud dengan Bante itu apa? Nah, begini, kembali secara dharma. Berbicara masalah alam dan kita manusia. Sekarang kalau saja konsep agama-agama atau pemahaman yang ada di dunia ini berbeda dengan pemahaman dharma. Di sini perbedaannya dulu, hubungannya manusia dengan alam. Banyak paham, bahkan juga dicantumkan dalam kitab-kitab suci, bahwa manusia dan alam itu dua bagian yang berbeda. Setuju? Lalu, masih dalam paham itu, alam diciptakan untuk manusia. Sehingga manusia merasa lebih unggul, lebih menguasai alam. Maka banyak alam yang dirusak oleh manusia. Karena manusia memang merasa menjadi penguasa alam. Tapi pandangan Dharma, manusia adalah bagian dari alam semesta. Sehingga tidak ada alasan manusia itu membawahi, menguasai alam. Tapi yang benar, karena kita itu bagian satu sama yang lain, seharusnya bersahabat, saling merawat. Konsep merawat alam itu adalah konsep Dhamma. Tapi konsep merusak alam, menguasai alam, menjajah alam, mengeksplorasi alam, itu di luar cara berpikir Dhamma. Nah sekarang, berbicara dengan produk alam. Artinya, kalau manusia ini semakin dekat dengan alam, berbeda dengan semakin jauh meninggalkan yang asli alam. Mungkin saya pernah mengatakan di satu kesempatan, barang siapa semakin jauh meninggalkan yang asli alam, dia akan kehilangan kekuatan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kesehatan, kehilangan keharmonisan. Kepada siapa saja semakin jauh meninggalkan yang asli alam. Nah, tapi barang siapa semakin dekat dengan alam, dia akan mudah mendapatkan ketenangan, kesenangan, kesehatan, kekuatan, juga kebahagiaan. Juga kecerdasan. Itulah sebabnya di dalam Dhammanusati, Sang Buddha menjelaskan, Swakato Bhagavata Dhammo Santitiko Akaliko Epasiko Upananyiko Pacatang Widitabu Winggiti. Dharma berada sangat dekat. Telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Tak lapuk oleh waktu. Tak lekang oleh panas. Mengundang untuk dibuktikan dan dapat diselami dalam batin masing-masing secara bijaksana. Sang Buddha menjadi besar dan kebesarannya bertahan hingga saat ini. Dekatnya dengan alam semesta. Nah, karena itu, kepada siapa saja yang dekat dengan alam, nanti melihat sesuatu itu apa adanya, bukan hanya apa nampaknya. Kalau kita melihat sesuatu dengan apa adanya, meskipun kita kecewa di satu bagian, tapi ada yang menyenangkan bagian yang lain. Nah, kadang-kadang orang itu terhadap sesuatu hanya karena senang atau tidak senang. Kalau senang dipuja-puja, senang dipuji-puji. Kalau ketemu idolanya, wah diburu sampai ujung-ujung bumi. Pada Bante begitu, kepada orang lain begitu. Kalau lagi ketemu idolanya, wah dipuja kayak dewa. Kalau lagi yang nggak disenangi, dihajan kayak setan, gitu kan? Itu bukan cara berpikir Dharma. Sehingga akan mudah kecewa karena kita kehilangan
netralitas. Dan kita tidak dekat dengan alam. Kalau kita ikut ritme alam, irama alam, kita tidak kehilangan netralitas dan mudah menemukan elastisitas ego, bukan egois. Nah itulah Bu, jadi kacamata Dharma, frame kesunyataan, produk alam. Artinya apa-apa yang diproduk, apa-apa yang ada di alam sekitar kita. Kalau kita amati, kita dekat, kita cermati, kita kunyah-kunyah, kita perhatikan dengan sepenuhnya. Itu semua memberikan pelajaran yang sungguh luar biasa mengagumkan. Orang itu akan menjadi bijaksana. Bijaksana, wisdom dalam bahasa Dharma ini, apa ciri-cirinya? Orang bijaksana ciri-cirinya adalah gini, berbeda dengan yang tidak bijaksana dan setengah bijaksana. Kalau belum bijaksana, sering dikatakan orang dungu, bodoh, konservatif. Ciri-cirinya, orang bodoh, orang dungu, orang konservatif selalu menyalahkan orang lain. Orang yang setengah bijaksana, setengah wisdom, dia mau menyalahkan dirinya sendiri. Orang yang sudah bijaksana penuh, dia tidak mudah menyalahkan siapa-siapa. Itu ciri-cirinya. Nah caranya bagaimana? Orang bijaksana, kalau ketemu masalah besar, dikecilkan. Kalau sudah menjadi kecil dan halus, mudah dihapuskan. Jadi kalau ada masalah besar dikecilkan, adalah masalah kasar dihaluskan. Kalau sudah menjadi kasar dan halus, mudah dihapuskan. Itu ciri-ciri orang bijaksana. Maka orang bijaksana dimanapun tidak membawa ketegangan, tidak menimbulkan sengketa, karena cara mengelola masalah begitu. Kalau ada masalah besar dikecilkan. Ada yang kasar dihaluskan. Sehingga begitu kecil dan halus, mudah dihapuskan. Itu orang bijaksana. Tapi kalau sebaliknya orang yang belum dan tidak bijaksana, masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah yang masih halus dikasar-kasarkan. Orang sudah tidak membantu, mengganggu. Kalau mengganggu tidak sendiri, malah ajak-ajak. Jadi kalau sebaliknya, masalah kecil dibesarkan, halus dikasarkan, itu bukan bijaksana. Baru bijak sini. Situ saja belum, apalagi sana. Gitu kan? Itulah Bu yang saya maksud dengan produk alam. Rujukannya adalah Dhammanusati. Swakato, Bhagavata, Damu, dan seterusnya. Terima kasih Pak. Bu, terima kasih. Ya, Bante, saya ada pertanyaan. Misalkan dalam satu keluarga yang setiap hari kerjanya ribut mulu gitu Bante, itu mau ditanya hikmahnya apa itu Bante? Terus apa dengan ribut-ribut begitu mereka karmanya apa gitu Bante? Bisa selalu ribut mulu apa hanya menerima saja ada apa akibat dari karma masa lampau atau hanya menerima karena gimana solusinya Bante gitu? Fani di mana? Terima kasih Bante. Di LA. Baik. Ini kita berpikir terima kasih Bante. Secara dharma ya. Ya. Dharma itu melihat sesuatu dengan kacamata dharma, frame kesunyataan produk alam. Artinya apa? Melihat sesuatu itu tidak aja apa adanya, tidak aja apa nampaknya, tetapi apa adanya. Kacamata dharma, frame kesunyataan produk alam artinya melihat sesuatu dari semua sisi yang berbeda, sekalipun dengan jelas. Jadi buahnya nanti kesimpulan, bukan hanya keputusan. Nah sekarang ini satu keluarga yang hari-hari bertengkar. Tidak hanya dilihat bertengkarnya, tidak hanya menunggu hikmahnya, tapi juga dilihat dari sisi lain kenapa dia bertengkar. Dicari sebab-sebabnya apa. Kalau sudah ketemu sebabnya, lalu bagaimana jalan keluarnya? Apa goalnya? Bagaimana siasatnya? Bagaimana strategisnya? Bagaimana caranya?
Nah, kita tidak cukup hanya menerima mentah-mentah pada kuasa Allah. Kita punya wilayah otoritas untuk berusaha. Nah, jadi saya juga pernah ketemu satu keluarga yang hari-hari ribut, suami istri. Nah, kemudian dia tidak mau menerima begitu saja. Lalu tanya kepada Bante, saya juga nggak punya bayangan bagaimana suami istri yang hari-hari ribut, karena saya sendiri nggak pernah bersuami, nggak pernah beristri, kan begitu. Tapi saya bisa ikut membayangkan bagaimana tinggal serumah suami istri yang hari-hari ribut. Kita nggak bercerita yang asal mulanya. Sebab kalau ditanya, itu membangkitkan singa tidur. Bagaimana tahu kamu itu? Apa hari-hari ribut? Wah, itu gara-gara dia, kan saling tuding. Karena itu saya potong bagian itu, saya cari bagian lain ke depan. Kesimpulannya, mau keluar dari masalah ribut atau tidak? Ya, Bante, sudah melakukan usaha apa saja, sudah macam-macam, Bante. Saya sudah konsultasi ke bagian konsultan psikiater, bayar per jam berapa. Dengan Bante tidak usah bayar, saya bilang gitu kan. Nah, kalau mau saya tawarkan beberapa cara. Satu, cobalah berpikir ada hikmahnya, tapi itu terlalu lama dan berat karena sudah terlalu parah. Lalu harus ada action yang nyata untuk mengurangi kontak verbal dengan bahasa verbal. Satu bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan cara sesama anggota keluarga itu pakai kotak surat keluarga. Taruh dekat tempat makan atau meja makan. Di sana ada kotak surat keluarga. Kalau apa-apa butuh, tulis di situ kemauannya apa. Sementara kita silent dulu. Topo bisu. Tidak mau mengurangi suara-suara yang ribut hari-hari di rumah itu. Dan itu sudah dilakukan. Memang ada yang berhasil dengan cara itu. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Nah, lalu cara menyelesaikan masalah itu secara dharma juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, kalau bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa, cari teman untuk menyelesaikan. Karena itu ada istilahnya. Yang pertama adalah G2G, satu lawan satu. Bargaining power, tawar menara. Siapa yang kuat, dia yang menguasai. G2G. Kalau tidak kuat dengan G2G, namanya koalisi. Cari teman. Cari sahabat. Yang mungkin dia mempunyai pandangan-pandangan. Nah, sekarang kalau dengan sahabat, yang koalisi juga belum bisa menyelesaikan, langkah yang ketiga, cari parodi. Hadapi sesuatu dengan yang lucu-lucu. Namanya parodi. Jadi yang pertama G2G, yang kedua koalisi, yang ketiga parodi. Apa-apa. Yang kalau dirubah mindsetnya, itu bisa berubah semuanya. Karena semua itu kesan dari ciptaan kita sendiri. Nah, kalau sampai yang ketiga ini juga belum selesai, ada langkah yang keempat, yaitu kontemplasi. Kontemplasi itu adalah kita melihat ke dalam, bentuknya rupa-rupa. Apa bisa meditasi, bisa puasa, bisa bertapa. Intinya adalah mengelola diri kita sendiri. Dan ternyata itu ada yang berhasil dari antara pilihan itu. Dia menghadapi istrinya yang bawel itu. Kalau istrinya marah-marah, wah sampai angkat tangan uding-uding begini, suaminya itu malah tidur menggorok. Nah, satu waktu suami istrinya marah-marah, wah kamu itu ya enggak bertanggung jawab, dulu kelihatan apa, sekarang sudah enggak kelihatan apa-apa, kira-kira begitu. Suaminya malah duduk di sofa itu. Akhirnya istri yang marah-marah tadi itu jaya.
Akhirnya malah ketawa terpingkal-pingkal, kamu itu yo dicableki. Akhirnya sejak itu jadi damai sampai sekarang. Dan itu terjadi di Indonesia. Kalau pengen tahu nama dan alamat ada pada redaksi. Terima kasih. Jadi itu ada tahapan bagaimana menyelesaikan. Satu, ya dengan keilmuan tekstual, kontekstual, situasional. Yang kedua dengan pemahaman dan action. Ya, jadi ada usaha-usaha, ada langkah-langkah. Ya, dengan G2G, dengan koalisi, dengan parodi, dengan kontemplasi. Sang Buddha menyelesaikan masalah melalui dirinya sendiri, meningkatkan kualitas dirinya sendiri, dengan kemampuan diri sendiri yang melebihi dari segalanya, bisa mengatasi semuanya. Nah, itulah makanya, sekali lagi, cara kacamata Dharma, frame kesunyataan, produk alam, menerima, melihat, mengatasi, menyelesaikan tentang sesuatu. Meliputi yang baik atau tidak baik adalah sama hukumnya. Orang bahagia juga harus dilatih, tidak tiba-tiba ujuk-ujuk bahagia. Sedih pun, itu sebenarnya juga akumulasi, tidak tiba-tiba sedih, tidak ada. Ada sebab yang mendahului, sampai menjadi satu titik, akumulasi, dan terjadilah sesuatu itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Sudah nggak ribut lagi dalam keluarga. Kalau masih ribut nanti ajak ketemu Bante di sini. Tak kasih satu resep lagi, tapi belum saya buka sekarang. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bante.